Dilansir dari CNBC Indonesia, pernyataan Presiden Jokowi memberikan relaksasi kredit kepada masyarakat yang secara ekonomi terkena dampak virus corona atau COVID-19 ramai menjadi pertanyaan publik. Sebagian masyarakat mulai menanyakan bahkan meminta kepada perusahaan pembiayaan atau multi-finance leasing untuk mendapatkan keringanan tersebut. Dan di Sinom Podcast kali ini kita akan ngebahas dampak dari COVID-19 bagi perusahaan pembiayaan atau yang lebih familiar disebut leasing. Sudah bersama dengan kita semua di sini Agus Yuna Saiful, salah seorang karyawan dari perusahaan pembiayaan, akan berbagi ke kita semua bagaimana dampak yang dirasakan dari sudut pandang perusahaan pembiayaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa dulu nih, betul dengan Kang Agus Yuna ini ya. Halo Mas Rangga, udah lama kita nggak ketemu ya Mas ya? Asli Kang, udah lama banget ya. Terakhir kapan ya Kang kita ketemu Kang? Terakhir mungkin 2 tahun, ya 2 tahun lalu lah mungkin ya. Waduh, iya juga ya, udah lama juga. Oke lanjutkan. Suatu kehormatan diundang di podcast Mas Rangga yang lagi booming di kalangan YouTuber mungkin. Waduh, amin lah. Jadi di sini yang mau bahas dari mana dulu nih Mas? Mungkin gini dulu ya Kang Agus. Sebelumnya perlu nggak sih diluruskan dulu pernyataan dari Pak Presiden nih? Karena menurut aku pribadi masyarakat kita banyak yang salah mengartikan loh dari pernyataan Pak Presiden itu. Iya nggak sih? Oke, Mas Rangga siap. Tapi sebelumnya ini Mas Rangga Sasmita kan, bukan Mas Rangga Panglima Sunda Empire. Aduh, saya lo Gus, Agus. Oke. Saya meluruskan menurut opini pribadi saya ya Mas ya, bahwa relaksasi yang dimaksud Pak Presiden itu sebetulnya ketika beliau pidato belum ada aturan resmi dari OJK waktu itu. Jadi relaksasi yang dimaksud itu bukan penundaan cicilan, bukan konsumen tidak bayar selama 6 bulan atau 1 tahun, bukan. Jadi relaksasi yang dimaksud dalam pidato Pak Presiden, arahnya sekarang, realitanya yang kita jalanin sekarang sebagai perusahaan pembiayaan terhadap konsumen, yaitu keringanan angsuran di masa pandemik atau 6 bulan ke depan, atau bisa juga bayar bunganya aja. Jadi kesalahpahaman masyarakat ya kita jelaskan lagi ketika mereka mengajukan relaksasi itu ke kantor ataupun via aturan resmi dari OJK juga udah rilis ya, bahwa relaksasi yang dimaksud adalah restrukturisasi atau keringanan cicilan dengan menambah jangka waktu perjanjian pembiayaan. Itu sih Mas Rangga. Nah, ini ada yang menarik sih ya menurut aku. Sebenarnya tuh yang mendapatkan relaksasi kredit ini tuh hanya masyarakat yang secara ekonominya terdampak virus corona atau semua konsumen gitu? Sebetulnya kalau kita analisa lebih dalam ya Mas ya, aturan OJK itu kan hanya konsumen yang terdampak secara ekonomi langsung terhadap COVID-19 ini sebenarnya. Tapi kalau kita mau berpikir lebih luas, semua kena dampak sebetulnya ya. Banyak bahkan yang dulu usahanya sangat maju, contoh lah travel umroh atau biro tour luar negeri. Mereka kan sebelum pandemi ini omsetnya lumayan ya menurut saya, tapi semenjak COVID ini tidak ada orang lagi yang mungkin pengen berpergian ke luar negeri, atau Saudi Arabia juga menutup sementara umroh dan haji. Jadi banyak sektor usaha yang di luar yang disebutkan oleh Pak Presiden, yaitu ojol, petani, dan nelayan, yang memang sekarang sektor-sektor usaha tersebut bangkrut dadakan gitu. Tapi kan kita juga harus gali lagi lebih dalam, analisa lagi apakah memang benar si nasabah ini terdampak ekonomi secara langsung gitu. Jadi bukan hanya untuk ojol, bukan hanya untuk petani, nelayan, tapi banyak
sangat banyak malahan sektor-sektor usaha yang terdampak langsung gitu loh. Ya bahkan jauh lebih ngeri dari itu yang saya sebut tadi, bahwa banyak yang sebelum pandemi ini usahanya omsetnya ratusan juta bahkan miliaran, sekarang bangkrut dadakan ya banyak. Nah, memang relaksasi itu menyasar semua konsumen yang terdampak langsung sih, bukan cuma jenis pekerjaan ojek online dan petani atau nelayan, atau bahkan karyawan-karyawan yang mengajukan relaksasi itu sangat banyak loh Mas, bukan cuma sektor usaha atau wirausaha. Karyawan yang terkena PHK dadakan atau dirumahkan sementara, atau istilahnya di unpaid atau shifting, gajinya cuma dibayar 50% dan lain-lain, ya juga banyak mengajukan relaksasi. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang terdampak langsung dengan COVID-19 ini, yang terdampak ekonominya langsung, bisa terbantu dengan relaksasi. Mereka merasa diringankan dan tanpa mengabaikan nama baiknya di industri perbankan atau di industri multifinance. Oke, nah tapi pada kenyataannya kan tidak bisa dipungkiri banyak banget masyarakat yang berlindung dari pernyataan Pak Presiden gitu kan. Nah, dari perusahaan pembiayaan sendiri itu nanggepinnya gimana sih? Ya kalau misalkan cara menanggapinya ya sekali lagi tadi itu Mas, yang saya bilang kita akan analisis lebih dalam apakah benar dia terdampak ataupun tidak. Terdampak langsung ekonominya ataupun tidak. Biasanya kalau karyawan mereka inisiatif ketika mengajukan relaksasi atau restrukturisasi, datang ke kantor, mereka inisiatif membawa surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan bahwa mereka sedang dirumahkan sementara atau di unpaid atau mereka terkena PHK dan lain-lain. Untuk sektor usaha ya biasanya kita juga ada analisis lebih dalam, kita turun ke lapangan, kita lihat bahwa atau tidak usaha dia terdampak langsung, ataupun contoh ketika seorang nasabah atau seorang konsumen buka usaha toko pakaian di Tanah Abang, misal katakanlah di Tanah Abang. Tanah Abang itu kan selama masa PSBB itu tutup. Jadi otomatis kita sudah bisa mengambil keputusan bahwa jelas nasabah ini secara ekonomi terdampak langsung gitu loh. Oke, nah ini sekarang aku mau tanya sih ya, tanggapan dari Kang Agus pribadi ini. Mungkin kan banyak juga dari rekan-rekan kerja Kang Agus yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, menurut Kang Agus atau pesan-pesan Kang Agus buat mereka nih biar tetap semangat, Kang. Pesannya paling kita banyak disadarkan oleh pandemi COVID-19 ini, Mas Rangga. banyak yang akan berubah nanti setelah pandemi ini berakhir. Contoh dari saya ngomong dari sisi bisnis ya. Dari sisi bisnis mungkin perusahaan-perusahaan yang dulu menerapkan strategi bisnis dalam tanda kutip konvensional mungkin akan beralih go digital mungkin, atau semua sudah pakai teknologi mungkin ya. Karena kalau saya lihat perusahaan yang berbasis teknologi itu yang tidak perlu atau tidak terlalu beradaptasi dengan kondisi saat ini di pandemi COVID ini ya. Terus untuk pesan dari pribadi ya tentang kehidupan sehari-hari untuk rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini, mungkin dari saya bahwa ada hal yang kita lupakan dalam kondisi normal gitu. Contoh gaya hidup gitu. Mungkin dalam kondisi normal saya atau bahkan Mas Rangga atau bahkan teman-teman yang mendengarkan tidak berpikiran bahwa akan terjadi pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau dalam bahasa Sunda ada namanya hare-hare lah ya. Hare-hare itu masa bodoh lah. Kita tidak tahu akan adanya COVID-19 ini. Jadi gaya hidup kita harusnya idealnya kan 80%, 20% lah, atau 70%, 30%, 70% kita buat
hidup sehari-hari 30% kita sisihkan untuk nabung atau bahkan dana darurat atau emergency cost ya. Dan itu yang kita lupa semuanya di kondisi normal, bahwa benar kata pepatah, rajin menabung itu pangkal kaya gitu loh. Bersyukur orang-orang yang dalam kondisi normal punya tabungan, punya dana darurat atau emergency cost. Jadi ketika ada wabah seperti ini mereka masih punya pegangan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dituntut untuk lebih kreatif di saat kondisi tidak normal seperti ini. Jadi kalau di kondisi normal kita hidup adem ayem aja ya sekarang saatnya kita untuk berpikir out of the box gitu loh. Banyak ide yang akan keluar dari kondisi tidak normal sebetulnya. Jadi ide-ide yang besar itu keluar dari kondisi tidak normal kalau menurut saya. Jadi ada satu teman saya yang memang dia dirumahkan sementara, tapi dia mikir gitu, cari celah dalam kondisi ini seperti apa. Akhirnya dia punya platform atau bisa dibilang startup, namanya PHK Express. PHK Express itu dia mengumpulkan seluruh kurir yang backgroundnya karyawan-karyawan di banyak perusahaan yang dirumahkan sementara untuk jasa pengiriman barang di Bandung Raya ya. Jadi dalam kondisi seperti ini dia kreatif, dia punya inovasi, berpikir out of the box gitu ya, tidak menyerah dengan keadaan ya. Akhirnya dapat celah atau dapat ide besar yang mungkin bisa jadi ladang rezeki buat orang-orang di sekitar kita yang terkena dampak. Terus saya juga yang paling penting pesan buat semuanya ya itu tadi Mas Rangga, apapun profesi kita, apapun background kita ya, gaya hidup dan cara manage keuangan mungkin ya yang mulai, terutama saya pribadi, saya akan merubah semuanya. Maksudnya saya pasti bakal menyisihkan dari penghasilan saya buat dana darurat, emergency cost, atau bahkan saya mikir kembali gitu kalau mau punya cicilan yang melebihi rasio penghasilan saya gitu loh. Jadi wabah seperti ini kan kita tidak bisa duga gitu. Jadi mudah-mudahan kita banyak belajar dari COVID-19 ini, dan jangan lupa tetap semangat buat semuanya. Yang terpenting semua dalam keadaan sehat. Itu aja Mas Rangga. Luar biasa. Nah itu teman-teman, jadi intinya sih tetap semangat gitu, meskipun kondisi nggak bisa bikin kita buat semangat. Dan jangan pernah ngerasa buat menjadi yang paling terkorbankan dengan adanya pandemi ini gitu. Karena kan hampir seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan dunia pun merasakan hal yang sama dengan kalian gitu. Bahkan kalau aku kutip dari Jack Ma itu, dengan kondisi seperti ini nggak usahlah ngomongin untung rugi gitu. Bisa buat bertahan hidup pun juga udah luar biasa kan. Nah mungkin nih Kang Agus sebagai perwakilan dari teman-teman perusahaan pembiayaan yang mungkin juga sebenarnya sudah ada gitu, ada nggak pesan-pesan untuk pemerintah kita gitu terkait dengan pandemi ini? Oke Mas Rangga, mungkin ini bukan opini saya mewakili teman-teman perusahaan pembiayaan ya, tapi ini opini pribadi saya ya. Pesan saya untuk pemerintah ya sebenarnya cuma satu, saya minta tolong lebih serius untuk menangani pandemi ini gitu loh. Karena ya mungkin saya, mungkin Mas Rangga, mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini juga bertanya-tanya kapan sih wabah ini berakhir gitu loh. Kapan sih kita bisa hidup normal, kapan sih ekonomi pulih dan lain-lain gitu. Kalau pandangan saya pribadi sih arah pemerintah saat ini ya masih belum jelas. Maksudnya dia mau nyelamatin kesehatan dulu atau ekonomi dulu nih. Jangan sampai, ya menurut saya jangan sampai kita rakus gitu loh. Jangan sampai rakus pengen dapetin dua-duanya, pengen dapetin semuanya. Saya inget kutipan dari siapa saya lupa, pernah baca buku bahwa dia bilang kalau kamu berharap atau menginginkan semuanya, siap-siaplah kehilangan semuanya kan gitu.
Mungkin menurut saya kalau di bulan Februari dulu setelah adanya wabah, pemerintah tidak denial atau tidak menolak kenyataan, atau lebih transparan, mungkin pemerintah nggak kehilangan waktu, bisa lebih sigap, mungkin lockdown lah, karantina wilayah total selama 2 minggu atau 3 minggu. Mungkin sekarang kita udah kayak Vietnam, udah kayak Korea yang udah kembali beraktivitas normal, bahkan sepak bolanya juga udah mulai bergulir kembali meskipun tanpa penonton dan lain-lain gitu loh. Sekarang kan kalau kita ngomongin lockdown atau karantina wilayah total sudah sangat terlambat mas, ekonomi udah terpuruk, yang positif juga sudah banyak ya. Mungkin cara satu-satunya sekarang ya pesan saya, apapun keputusan pemerintah tolong lebih serius gitu. Kami masyarakat ya, termasuk saya atau Mas Rangga, pasti patuh lah terhadap apapun keputusan atau kebijakan yang dibuat demi memutus mata rantai COVID-19 ini. Bahkan ada orang yang rela diam di rumah 2-3 bulan, kehilangan berapa persen penghasilan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang rela mengorbankan satu dan lain hal yang menjadikan penghasilan untuk dirinya gitu. Nah, kedepannya pemerintah mungkin menurut saya harus lebih mendengarkan ilmuwan mungkin ya, karena kan pandemi ini bukan politik sebenarnya. Jadi rujukannya, referensinya harus jelas ke ilmuwan gitu. Apapun yang berdasarkan riset ilmuwan untuk memutus mata rantai virus ini ya lebih didengarkan menurut saya ya. Biar kita tidak hidup dalam ketidakpastian gitu mas, bertanya-tanya kan semuanya, kapan sih ini wabah berakhir, kapan sih ini corona berakhir dan lain-lain ya. Ya, yang pasti semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Amin, amin, amin. Nah, kan udah pesan buat rekan kerja udah, pesan buat masyarakat juga udah, pesan buat pemerintah kita juga udah. Terakhir banget nih, pesan buat Sinom Channel dong, apa nih? Oke, Mas Rangga, terakhir pesan saya buat Sinom Channel, kita sama-sama tahu lah Mas Rangga, premis dasar dibentuknya Sinom Channel itu kan dalam kondisi tidak normal. Mungkin kalau Mas Rangga ada di posisi yang dulu, mungkin tidak akan lahir Sinom Channel. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ide-ide besar itu lahir dalam kondisi tidak normal. Jadi saya sangat berharap Sinom Channel ini menjadi channel YouTube yang suatu saat besar dan memberi impact gitu. Jangan cuma besar tapi tidak memberi impact. Banyak sekarang kalau saya lihat channel-channel YouTube yang ya mereka hanya besar tapi tidak memberi impact. Maksudnya follower follower mereka banyak tapi tidak memberikan suatu perubahan atau impact kepada masyarakat luas ataupun terhadap sendi-sendi kehidupan. Maksudnya suatu saat Sinom Channel dapat menjadi channel yang besar dan memberi impact edukasi terhadap masyarakat, jadi sisi lain dari kebanyakan opini dan lain-lain. Jadi saya sangat berharap dan saya ikut mendoakan juga Sinom Channel kedepannya jadi channel YouTube yang besar dan memberikan impact terhadap masyarakat luas. Dan saya juga mendoakan semua kegiatan ataupun usaha yang sedang Mas Rangga jalani sekarang, Sinom Channel saya tahu, Sate Balap saya tahu, dan bahkan idola saya tuh Koh Diki juga udah punya channel YouTube sendiri kalau saya lihat. Mudah-mudahan itu juga berjalan lancar dan tujuannya tadi memberikan impact di luar kebesaran Sinom Channel nanti. Itu harus ada impact gitu mas, harus ada
perubahan pola pikir atau mindset di masyarakat umum. Jadi nggak cuma nyari followers, nggak cuma star syndrome nantinya, tapi Sinom Channel ini make an impact gitu. Itu aja Mas Rangga, sukses selalu Sinom Channelnya, sukses selalu sate balapnya, dimanapun berkarya. Saya yakin orang-orang kreatif seperti Mas Rangga, orang-orang yang melek teknologi, tambah kreatif, tambah inovatif, terus selalu improve, ya kesuksesan ada di tangan mereka di masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan mau jadi apa kita di masa depan. Itu aja Mas Rangga, terima kasih. Amin. Oke, dan terima kasih juga nih buat Kang Agus yang udah mau mampir di Sinom Channel. Semoga segala sesuatu yang sedang dilakukan dan juga karirnya Kang Agus bisa semakin sukses lagi ke depannya ya. Dan tentunya harapan buat kita semua nih, pandemi COVID-19 cepatlah segera berakhir tentu saja. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan barangkali ada teman-teman yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, mungkin segitu saja podcast kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan dan terima kasih. Sampai jumpa.